ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Iman yang mendatangkan mujizat. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan bila mengalami sakit yang tak tersembuhkan, atau bila maut mengancam nyawa kita atau nyawa orang yang kita kasihi? Tidakkah kita akan mengusahakan cara pengobatan tercanggih atau mendatangi dokter terbaik? Segala usaha untuk mendapatkan kesembuhan adalah baik, tetapi untuk mengalami mujizat yang diperlukan hanyalah iman kepada Yesus. Pada perikop sebelumnya, Markus menyampaikan bagaimana orang gerasa ingin agar Yesus meninggalkan daerah mereka, ayat 17. Sehingga ia menyeberang lagi dengan perahu, dan di seberang sana orang banyak mengerumuni dia, ayat 21. Di antara mereka yang berdesak-desakan, ada seorang perempuan yang mengalami sakit penyakit. Ia mempercayai Yesus dan mengalami mujizat. Lihatlah bagaimana iman yang mendatangkan mujizat. 1. Menghadapi masalah, ayat 25 dan 26. Perempuan ini sudah menderita pendarahan selama 12 tahun dan ini pasti menyengsarakan hidupnya, juga mengancam nyawanya. Dia sudah pergi ke berbagai tabib terbaik dan memakai obat-obatan yang mereka berikan. Dia telah menghabiskan semua yang dimilikinya, tetapi para tabib itu memvonis bahwa dia tidak bisa disembuhkan. Malah keadaannya semakin memburuk. Masalahnya menjadi semakin berat karena masyarakat Yahudi menganggap perempuan adalah masyarakat kelas 2. Bagi perempuan normal atau sehat, keadaan ini saja sudah merupakan siksaan, apalagi bagi perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini dianggap najis secara seremonial, sehingga ia dikucilkan dari masyarakat. Bahkan setiap orang yang menyentuhnya juga menjadi najis. 2. Mengambil langkah iman, ayat 27-33. Perempuan ini telah berkali-kali mendengar berita tentang Yesus. Benarlah bahwa iman timbul dari pendengaran. Bandingkan Roma 10 ayat 17. Ia memiliki iman yang kuat bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Dalam hatinya ia berkata, "Asal ku jamak saja jubahnya, aku akan sembuh." Ayat 28. Perkataan imannya dilanjutkan dengan langkah mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ayat 30. Ia bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Para muridnya menjawab seperti mengolok, "Orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Yesus mengabaikan jawaban para murid karena ia ingin meneguhkan iman perempuan itu. Dengan iman, perempuan itu tersungkur di depan Yesus dan menceritakan segala sesuatu yang telah dilakukannya. 3. Mengalami mujizat, ayat 29 dan 34. Yesus mendobrak tradisi dengan membiarkan dirinya disentuh oleh perempuan yang dianggap najis. Setelah perempuan itu berhasil menyentuh jubahnya, ia menjadi sembuh. Tidak ada seorang pun yang menyadari peristiwa ajaib tersebut selain Yesus dan perempuan itu. Perempuan yang dianggap najis itu telah menjadi tahir sehingga ia dapat diterima di lingkungan sosialnya. Perkataan Yesus, "Imanmu telah menyelamatkan engkau," menunjukkan kunci terjadinya mujizat adalah iman. Ini tidak berbicara tentang kekuatan berpikir positif, tetapi tentang Yesus yang sanggup melakukan mujizat. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kedua kata ini adalah memiliki konotasi keutuhan, yaitu damai sejahtera. Artinya perempuan itu mengalami mujizat kesembuhan fisik, tetapi juga keselamatan kekal. Di sisi lain, Lukas menyatakan bagaimana perempuan ini kemudian menjadi saksi Kristus. Lukas 8 ayat 47.
Sahabat Iktus, masalah apa yang menghimpit kita pada saat ini? Apakah sakit penyakit, masalah ekonomi, atau penderitaan batiniah yang sedang kita alami? Satu-satunya alamat yang tepat hanyalah datang kepada Yesus dan menantikan mujizatnya terjadi dalam hidup kita. Ingatlah bahwa hari ini kita belajar untuk memiliki iman yang mendatangkan mujizat. Saya mau memperkatakan iman saya, aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Atau, aku percaya Yesus mencukupkan. Dan dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup saya mau memperkatakannya dengan iman. Tetapi tidak berhenti di situ. Saya melangkah untuk mendekat kepada Yesus, tersungkur, dan mempercayakan hidup saya kepadanya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, masalah apa yang menghimpit saya pada saat ini? Sudahkah saya mengambil langkah iman dalam penyelesaian masalah ini? Apakah saya mempercayai bahwa mujizat dalam nama Yesus masih dapat terjadi hingga saat ini? Tuhan Yesus, ajar saya untuk menyerahkan seluruh hidup dan masalah yang saya alami dalam iman kepadamu. Saya rindu perkataan saya dipenuhi oleh pernyataan iman dalam segala sesuatu. Bahkan juga berikan keberanian kepada saya untuk melangkah dengan iman. Saya percaya bahwa mujizat masih ada dan pasti terjadi. Pakailah saya untuk menjadi saksi kehebatan kuasa-Mu. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.